kembali lagi dengan aku Rani, di narasumber kita yaitu Mbak Asmawati. Sesi pitching kali ini, buat pitching kali ini tuh kita bertemakan terkait pengambilan keputusan. Jadi kita bakal tanya-tanya oleh narasumber kita yaitu Mbak Asmawati, gimana sih caranya mengambil keputusan, terus keputusan apa yang besar dan berdampak buat masa depannya kayak gitu. Oke, mungkin sedikit tanya-tanya dari latar belakang Mbak Asma dulu kali ya. Mungkin kesibukannya nih Mbak akhir-akhir ini ngapain? Kesibukanku untuk saat ini itu hanya kuliah aja dan ya fokus itu aja sih sekarang. Oke. Semester berapa kira-kira? Sekarang lagi semester 6. Oke. Karena udah di akhir ya, jadi mau fokus ke kuliah. Oke. Mungkin langsung aja ke pertanyaan terkait pengambilan keputusannya. Kira-kira nih, ada nggak keputusan yang perlu diambil untuk saat ini? Pastinya ada ya, dan setiap orang itu pasti akan atau pernah dihadapkan oleh keputusan besar yang perlu diambil. Dan sekarang ini aku juga lagi dihadapkan oleh situasi tersebut, dimana sekarang di semester 6 ini aku merasa kayak perlu untuk mempersiapkan atau memplanning ketika aku lulus kuliah nanti gitu loh. Seperti apa aku setelah kuliah itu aku mau ngapain gitu. Nah itu yang sedang aku hadapi sekarang, karena juga kalau misalnya kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, tidak mempersiapkan planning dari sekarang, itu terlalu beresiko untuk masa depan kita nanti. Kira-kira alternatif apa aja yang diambil sama Mbak Asma? Untuk alternatifnya sendiri itu aku ada 3 alternatif. Yang pertama itu aku memilih untuk tetap di kota rantau, lalu mencari kerja di sini atau bekerja di sini. Karena FYI aku itu adalah anak rantau. Terus yang kedua alternatifnya itu pulang ke kampung halaman dan membuka usaha di sana, karena seperti yang sedang aku geluti sekarang saat ini, yang aku sedang jalani, di mana aku mengambil jurusan manajemen gitu. Jadi biar selaras gitu. Lalu yang ketiga alternatifnya itu aku menggabungkan keduanya. Jadi aku memilih untuk bekerja di kota rantau dan juga membuka usaha untuk di kampung halaman. Kira-kira kalau misal mau membuka usaha itu usaha apa yang mau dibangun gitu? Aku kepikirannya itu pengen buka usaha toko kelontong yang dimana menurut aku itu adalah usaha yang menjanjikan, karena produk yang dijualnya itu adalah kebutuhan sehari-hari yang pastinya dibutuhin oleh banyak orang. Iya sih, kalau misal di lingkungan itu kan pasti nggak jauh dari toko Madura atau toko kelontong gitu kan ya. Oke. Mungkin selanjutnya gimana proses analisis yang dilakukan untuk menentukan 3 alternatif itu? Kalau untuk proses analisisnya sendiri itu aku prosesnya itu sederhana aja. Aku hanya mengidentifikasi masalahnya yang sedang aku hadapi itu apa. Karena menurut aku dengan kita mengidentifikasi masalah, kita bisa benar-benar tahu, oh ini permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena juga identifikasi masalah itu adalah akar sebelum kita mengambil opsi atau alternatif dan sebelum kita mengambil suatu keputusan. Kira-kira nih dari Mbak Asma, ada nggak metode atau alat toolsnya buat mencari jalan keluarnya dari keputusan Mbak? Untuk tools yang aku gunakan itu adalah need assessment, yang dimana itu membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Terus aku juga menggunakan tools cost benefit analysis, yang dimana itu mempertimbangkan biaya dari setiap alternatif itu tadi. Lalu juga aku menggunakan analisis probabilitas. Oke, kira-kira nih keputusan di akhirnya itu Mbak Asma milih apa? Aku lebih memilih alternatif yang ketiga atau opsi yang ketiga, yaitu bekerja di kota rantau dan juga membuka usaha di kampung halaman. Oke,
Kenapa nih Mbak kok memilih keputusan tersebut? Karena berdasarkan net assessment yang aku lakuin itu tuh alternatif yang ketiga lebih besar manfaatnya, dan juga aku nggak hanya fokus pada satu pendapatan aja, karena kan kalau misalnya aku memilih bekerja di sini lalu juga membuka usaha di sana, aku nggak hanya bergantung pada satu pendapatan aja, jadi aku juga punya pendapatan yang lain gitu. Dan juga aku nggak bisa prediksi apakah kita tidak dipecat oleh pekerjaan kita yang di sini itu gitu. Jadi setidaknya itu yang aku pertimbangkan. Oke. Kira-kira ada nggak resikonya gitu? Pastinya ada ya, dan resiko itu tidak bisa kita hindari. Kita akan selalu bersampingan dengan yang namanya resiko. Mungkin kita cuma bisa meminimalisir resiko aja. Mungkin resikonya itu aku tidak bisa menghandle usahaku yang di kampung itu secara langsung, karena aku juga jauh di rantau gitu. Jadi itu mungkin salah satu resikonya. Oke, ya dari pernyataan dari Mbak tadi kan kayak ingin bekerja gitu kan. Gimana kalau semisal di masa depan nih Mbaknya tuh nggak dapet pekerjaan gitu? Gimana? Pastinya sulit ya untuk kita yang sebagai fresh graduate mencari kerja. Mungkin aku akan mencoba untuk mempersiapkan diri sebelum aku lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah, aku akan mempersiapkan diri untuk seperti memperbanyak pengalaman, ikut magang, ikut pelatihan, memperbaiki CV agar lebih bagus gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku lakukan sebelum aku lulus kuliah, agar kalau setelah lulus kuliah itu bisa dapat kerja, meskipun mungkin sulit ya, tapi setidaknya ada usaha yang aku lakuin. Oke Mbak, kenapa kok Mbak Asma itu tidak fokus untuk langsung buka usaha aja? Kenapa kok nggak fokus pada satu hal aja? Kenapa harus berfokus pada dua hal? Karena meskipun aku emang jurusannya itu manajemen, tapi aku tidak punya pengalaman secara langsung terkait usaha. Jadi menurutku itu terlalu beresiko, dan juga aku belum punya cukup modal untuk membuka usaha. Aku pengen buka usaha dengan modal aku sendiri gitu, tanpa pinjam gitu loh. Jadi makanya aku lebih memilih untuk kerja aja dulu. Jadi nanti aku menabung agar bisa buka usaha itu tadi. Dan bukannya aku tuh gak mau fokus ke satu hal aja sih, tapi menurut aku kalau aku terlalu fokus pada satu hal tanpa aku punya planning lain, itu rasanya gimana ya, kalau misalnya fokus yang aku geluti itu gagal atau kayak hancur, aku gak akan punya alternatif yang lain atau kayak opsi atau planning yang lain gitu. Makanya itu kenapa aku gak langsung buka usaha. Kenapa nggak memilih kerja di kampung aja dan tetap menabung juga untuk buka usaha di sana Mbak? Karena kan aku anak rantau, kuliah aku juga ngerantau. Jadi kalau misalnya aku nanti langsung bekerjanya di sana, itu pasti akan ada omongan dari tetangga, omongan dari orang-orang di sana yang pasti bilang, kenapa jauh-jauh kuliah tapi ujung-ujungnya juga kerja di sini gitu. Dan pasti juga akan melibatkan omongan terkait orang tuaku. Kayak kasihan banget ya, orang tuanya udah mahal-mahal dibiayain kuliah di kota, tapi anaknya ujung-ujungnya kerjanya di sini gitu. Itu yang membuat pertimbanganku. Makanya aku tidak memilih untuk bekerja di sana. Aku lebih baik menghindari resiko omongan tersebut gitu. Karena aku emang sebenarnya gak apa-apa sih kalau diomongin orang lain terkait itu. Yang penting aku nggak ngelakuin hal yang jahat gitu kan, tidak kriminal gitu. Jadi nggak apa-apa kan gitu. Sebenarnya aku it's okay, tapi aku memikirkan orang tuaku. Aku lebih baik gak usah deh, aku gak mau membuat orang tuaku diomongin oleh orang lain, oleh tetangga karena aku gitu. Aku lebih baik menghindari itu. Jadi aku lebih tepatnya aku mungkin menjaga nama baik orang tuaku ya, dan harga diriku sendiri. Oke, kenapa Mbak Asma itu nggak buka aja usahanya tuh di kota biar Mbak Asma itu bisa menghandle gitu loh secara langsung? Oke.
Emang pastinya akan lebih mudah kalau kita menghandle-nya secara langsung ya. Dan resiko yang aku pilih dari alternatif ketiga itu juga itu salah satu resikonya, aku tidak bisa mengontrolnya atau menghandle-nya secara langsung. Tapi kenapa aku lebih memilih usaha di sana, di desaku daripada di kota? Karena berdasarkan cost benefit analisis yang aku lakuin itu tuh biaya yang dibutuhkan untuk membuka usaha di kota itu banyak gitu ya. Aku harus sewa tempat, aku harus bayar karyawan, dan pokoknya banyak lah gitu. Sedangkan modal yang aku punya itu tuh gak banyak gitu loh. Jadi makanya aku memilih untuk membuka usaha di sana. Kalau di sana juga usahanya aku bisa minta orang tua aku untuk menghandle-nya dulu. Jadi aku gak perlu membayar karyawan atau meng-hire karyawan gitu. Misal nih dari orang tua Mbak Asma tidak dapat menghandle usaha Mbak yang ada di sana, gimana alternatif dari Mbak Asma? Itu aku mungkin tidak bisa menjamin secara sepenuhnya ya, cuman sepertinya insya Allah bisa karena orang tuaku itu juga seorang pedagang, cuman bukan pedagang toko kelontong itu tadi gitu loh. Emang basicnya itu pedagang orang tuaku, jadi insya Allah bisa. Dan usaha yang aku pilih itu kan juga usaha yang apa ya, sekiranya mudah dihandle lah oleh orang tuaku juga. Oke, kira-kira dari semua yang udah Mbak sampaikan, kira-kira dari keputusan itu apakah Mbak Asma sudah yakin dan final terhadap keputusan yang sudah diambil? Untuk hal tersebut aku udah insya Allah yakin ya, cuman aku juga tidak bisa menjamin keputusanku itu udah tepat dan benar. Tapi setidaknya aku sudah mengambil keputusan itu tidak hanya berdasarkan instingku, tapi aku juga melakukan cost benefit analysis, aku analisis need assessment, probabilitas juga. Jadi aku tidak hanya berdasarkan instingku, tapi aku juga melalui beberapa proses itu tadi sebelum aku mengambil keputusan itu gitu. Dan juga kan aku juga belum memilih keputusan itu karena keputusan itu akan aku ambil kan setelah lulus kuliah nanti gitu kan. Jadi aku juga tidak bisa menjamin itu, tapi aku udah sekarang planningku, aku yakin dengan keputusanku itu. Oke, kira-kira nih untuk yang terakhir dan buat penonton juga, closing statement apa yang cocok dari podcast atau diskusi kali ini, Mbak Asma? Oke, untuk teman-teman yang sedang menghadapi untuk mengambil keputusan besar yang berdampak bagi masa depan teman-teman, aku cuma mau bilang jangan mengambil keputusan itu berdasarkan insting aja, tapi lakukan analisis yang bisa mendukung keputusannya itu agar bisa lebih tepat dan lebih menghindari resikonya gitu. Dan juga keputusan itu perlu dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya mengambil keputusan harus siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan itu tadi. Oke, terima kasih Mbak Asma buat diskusinya yang cukup panjang ini. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat buat pendengar kita. Mungkin itu aja ya Mbak Asma. Terima kasih udah hadir ya, dan juga terima kasih buat penonton dan pendengar kita.